Sudah mengenal Tuhan tapi tidak mau sholat. Kayak apa ini? Ya, sholat itu untuk menyatakan itikat kecintaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dikatakan makrifat tapi tidak mau sholat 5 waktu, tidak mau dia. Perasaannya sudah terhubung dengan Tuhan, mengerti Tuhan, tidak perlu sholat. Kayak apa ini? Badan jasmani ada kewajibannya. Disitulah diletakkan tata. Oh iya, ini saya acak aja. Yang pertama, ada yang bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, iya. Baiat di perguruan ini bagi saya kok bisa ya tanpa bertemu. Kan setahu saya harus bertemu mursyidnya atau pembimbingnya. Oh iya, betul. Iya. Masalah baiat kalau mengikuti aturan yang paten ini ya. Kalau mengikuti aturan yang paten, yang pertama harus bertatap muka, bertemu secara langsung, bersalaman secara langsung, duduk bersama di atas kain putih ya, kain mori ya. Kain mori itu apa ya bahasa Indonesianya? Kain calon pembungkus. Iya, kain kafan. Betul. Harus di atas kain kafan ya. Dan berbagai keperluan-keperluan yang lainnya. Betul itu, memang itu kalau ngikuti yang paten ya. Nah, di perguruan kenapa bisa baiat secara jarak jauh? Karena niat kami untuk mempermudah umat. Niat kami untuk mempermudah umat di dalam belajar. Jadi kami tidak ingin menyusahkan umat yang ingin belajar dimanapun berada. Kami tidak ingin mempersulit, kami tidak ingin mempersusah, kami tidak ingin memperlambat urusan di dalam belajar ilmu tauhid. Itu intinya. Jadi baiat di perguruan dipermudah ya. Tidak harus paten, cuman diakui. Dan satu saja niatnya di perguruan belajar ini, tidak memakai materi uang ya. Di perguruan tidak diminta imbalan sebesar pun. Yang diminta perguruan, jika niatnya belajar, kita terima jadi murid, syaratnya harus belajar dengan tekun. Itu saja ya, harus tekun belajarnya. Jangan setelah belajar tidak sabar ya. Lalu setelah belajar mengikuti sebentar bosan ya, nanti kurang bagus mendapatkan ilmunya karena sudah menginginkan daripada diri sendiri untuk dibaiat. Itu yang pertama, mungkin sudah kami jawab. Jadi intinya kami ingin mempermudah seluruh murid yang ingin belajar ilmu tauhid, karena ini ilmunya Tuhan. Kita tidak berhak mempersulit,
Kita tidak berhak memperlambat umat untuk mendapatkan penerangan hatinya. Dimanapun berada bisa menjadi murid, asal niatnya betul-betul ingin belajar, dan setelah masuk menjadi murid dia harus rajin belajar. Rajin itu artinya apa? Kalau dikirim kajian berupa tulisan, yo dibaca. Kadang dinek, dilanjut. Aduh, nanti tidak paham ya. Atau kalau perlu, kalau mau HP-nya nggak terbebani, dicatat, lalu dicatat di buku, lalu dihapus, ya. Atau di screen, lalu di print. Kalau nggak mau nyatat, di print, nanti setelah di print dijilid, wah nyaman lagi. Jadi HP nggak kepenuhan pelajaran, supaya tidak hang maksudnya. Ya, jadi seperti itu. Dipindah pelajarannya biar nggak lupa. Jadi kalau longgar, senggang, tidak ada waktu, bisa dibaca-baca lagi pelajarannya. Baik, itu yang pertama, mungkin kami sudah jawab. Ya. Lalu yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, apa maksud dari penjabaran 3 nama suci itu sendiri? Nah, di sini murid yang baru masuk pasti akan mendapatkan 3 nama suci. 3 nama suci itu bukan mantra. 3 nama suci itu bukan ajian, ya, atau bukan rapalan. Nanti baca 3 nama suci berlebihan tapi nggak ngerti maknanya. Jadi begini, arti dari 3 nama suci ialah 3 bagian kejadian yang suci yang telah kita alami, ya. Oleh sebab itu di sini dikatakan di perguruan 3 nama suci itu ialah yang pertama, artinya haku di sini dimanai kita memahami, kita mengerti, tetapi kita tidak boleh mengaku. Nah, harus paham ya. Di sini murid baru, haku artinya saya paham, haku artinya saya mengerti, haku artinya saya memahami, ya. Betul, memahami. Jadi yang pertama yang diberikan murid amalannya dikatakan yang pertama tatarannya ialah tiada. Lalu nama suci ini bukan hanya dibaca tapi diamalkan di kehidupan sehari-hari. Ya, kalau sudah mengatakan saya paham, saya mengerti, memahami bahwa saya tidak ada hakikatnya, gitu, nggak ada, lalu Allah adakan, artinya tetap hakikatnya kita tidak ada. Kalau tidak ada, janganlah kita mengakui yang bukan milik kita. Kita kan tidak ada. Berarti yang ada siapa? La mawujud bihaq ilallah, ya. Kita. Nah, kita ini biasanya murid terjebak dari bertemunya ruh ketika diberi pakaian yang namanya jasad. Nah, ketika ruh bertemu jasad lalu timbul rasa memiliki. Inilah yang dikatakan jiwa atau nafs. Ya. Nah, kita ini merasakan jiwa ini. Oleh seperti itu jiwa ini inginnya selalu memiliki apa yang bukan jadi bagiannya. Seperti itu. Seperti pakaian ini tadi jasad, ya. Untuk kendaraannya ruh turun di muka bumi ini, ya.
Jasad ini kan Allah yang menciptakan dari satu tetes nuktah, ya? Dari satu tetes air rasa ayah dan air rasa ibu. Satu tetes, artinya satu titik. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.